Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi evaluasi hasil belajar mata kuliah manajemen peserta didik. Perkenalkan, nama saya Bilana Aji dengan NIM 2101316000895. Saya Dewi Eka Febrianita dengan NIM 2101316000901. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Handayani dengan NIM 2101316000846. Perkenalkan, saya Regina Aurela Irawan dengan NIM 2101316000907. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidik diharapkan menguasai kemampuan menyelenggarakan evaluasi. Evaluasi pembelajaran merupakan satu kompetensi profesional seorang pendidik. Kompetensi tersebut sejalan dengan instrumen penilaian kemampuan guru yang salah satu indikatornya adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dapat memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar secara konsisten dari segi tenaga pendidik atau guru agar lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta mendorong sekolah untuk lebih memajukan fasilitas dan kualitas peserta didik. Oleh karena itu, mengoptimalkan sistem evaluasi memiliki dua makna. Pertama, sistem evaluasi yang memberikan informasi yang maksimal. Kedua, yaitu manfaat yang dicapai dari evaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut, manfaat utama dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan terjadi dalam peningkatan kualitas pendidikan yang memperlihatkan bahwa kesuksesan kegiatan pembelajaran dapat ditinjau dari aspek belajar yang dicapai. Di samping itu, evaluasi pada program pembelajaran memerlukan data mengenai pelaksanaan pembelajaran dan tingkat ketercapaian tujuannya. Implementasi program pembelajaran juga dilihat dari aspek hasil belajar di kelas atau kualitas proses pembelajaran yang berlangsung jarang diperhatikan dalam kegiatan penilaian. Tanpa disadari, evaluasi sangat diperlukan pada kehidupan manusia sehari-hari, baik untuk pribadi ataupun kegiatan sosial lainnya. Sehingga evaluasi merupakan salah satu komponen mendasar dari sistem pendidikan yang harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur ketercapaian atau harapan yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian evaluasi hasil belajar. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian, yakni memberikan suatu nilai harga terhadap sesuatu dengan menggunakan kriteria tersebut. Kriteria yang dimaksudkan adalah kriteria yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Secara etimologi, dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut. Mehrens dan Lehman, evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Selanjutnya, menurut Rohman E. Greenwood, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Dengan demikian, berdasarkan definisi evaluasi oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menguasai bahan-bahan yang telah disampaikan melalui proses pembelajaran dengan memberikan skor atau nilai tertentu. Selanjutnya, tujuan evaluasi hasil belajar. Menurut Sahertin dalam Kusumaningrum, fungsi evaluasi belajar adalah untuk memberikan motivasi pada belajar mengajar, untuk memperlengkap informasi mengenai kemajuan belajar dan kemunduran siswa
serta dapat dijadikan pertimbangan kenaikan kelas untuk menentukan murid dalam suatu kemajuan tertentu untuk memperoleh informasi pekerja, bimbingan, dan penyuluhan untuk menyampaikan informasi mengenai tentang apa dan sampai mana kemajuan belajar siswa di sekolah kepada guru, murid, dan orang tua. Selanjutnya yakni teknik-teknik evaluasi. Teknik evaluasi adalah cara yang digunakan seseorang untuk melakukan evaluasi. Dalam proses pengumpulan data hasil belajar, pendidik dapat menggunakan teknik penilaian tambahan yang berbeda tergantung pada indikator kerja yang dinilai. Teknik evaluasi dapat dikualifikasikan menjadi dua, yaitu satu teknik tes dan teknik non-tes. Menurut Jawaluddin dan Muhammad, teknik tes adalah suatu teknik atau metode melakukan kegiatan evaluasi, di mana terdapat berbagai item atau urutan tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Kemudian, pekerjaan dan jawaban akan menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Menurut Imron dalam Benti dan Gunawan, mengemukakan jenis-jenis tes yang ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu ada 6. Yang pertama tes dari segi waktu pelaksanaannya, yang kedua tes dari segi bentuknya, yang ketiga tes dari segi materi yang diukur pada teste, yang keempat tes dari segi kebakuan tes, yang kelima tes dari segi cara penyampaiannya, dan keenam tes dari segi kemampuan yang hendak diukur. Selanjutnya, teknik non-tes. Teknik non-tes adalah untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik, bukan dengan ujian, tetapi apa saja yang ada pada peserta didik. Dapat dilihat melalui alat tes dan alat non-tes. Alat yang digunakan dalam teknik non-tes yaitu ada 6. Yang pertama observasi, wawancara, angket, sosiometri, catatan berkala, dan skala penilaian. Wawancara, observasi adalah mengamati dan memperhatikan suatu objek tertentu. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, angket. Angket adalah instrumen alat yang berisi daftar pertanyaan yang ditujukan untuk responden. Yang keempat, sosiometri. Sosiometri adalah cara yang digunakan untuk mengetahui kedudukan responden di dalam kelompoknya. Yang kelima, catatan berkala. Catatan berkala adalah instrumen atau alat pengumpulan data yang dapat melengkapi hasil observasi. Yang keenam, skala. Skala penilaian. Skala penilaian adalah daftar pengamatan tambahan yang digunakan sebagai pelengkap observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, dan menilai peserta didik dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya ada kriteria penilaian. Menurut Jahari, teknik dan instrumen yang dapat dipakai dalam kurikulum 2013 untuk menilai kompetensi pada aspek sikap, keterampilan, serta pengetahuan. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap meliputi observasi, penilaian diri atau self-assessment, penilaian teman sebaya atau peer assessment, dan yang D, penilaian jurnal. Kedua, penilaian kompetensi pengetahuan terdapat tes tertulis, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Dan yang C adalah penugasan. Ketiga, penilaian kompetensi keterampilan meliputi unjuk kerja, kinerja, dan praktik. Yang B yaitu ada project, dan yang C ada portofolio. Dan keempat ada penilaian tertulis, di mana maksudnya adalah digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan seperti menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat.
Dan yang terakhir, program tindak lanjut. Penilaian berfungsi untuk memajukan peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran yang sepenuhnya mengacu kepada pengujian justru tidak akan memberi nilai positif bagi kemajuan peserta didik. Penilaian itu berupa penilaian formatif. Penilaian formatif adalah sebagai pemantau kemajuan belajar peserta didik. Peserta didik yang tidak dapat mencapai kompetensi yang ditargetkan hendaknya dibantu dengan remedial, dan ada penilaian sumatif, yaitu penilaian untuk menetapkan hasil belajar peserta didik di tahap akhir. Jika peserta didik gagal, maka diberi tindakan berupa additional learning experience. Peserta didik yang berhasil diberi sertifikat sebagai tanda bahwa mereka telah berhasil menguasai kompetensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.